لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam pernah mengalami masa keemasan. Di barat ada yang disebut dengan istilah Mozarabik. Mozarabik artinya orang-orang barat Eropa yang bangga mengikut tradisi Arab Islam. Itu makanya di Andalusia 700 tahun lamanya Islam berkuasa di Andalusia, dan arsitektur bangunannya adalah arsitektur bangunan Islam, bahkan terjaga, terpelihara sampai hari ini. Panglima besar mereka bernama Richard the Lionheart. Richard berhati singa. Dialah panglima perang sekutu. Ketika sampai di Palestina, dia terkena penyakit demam, lalu berbaring di dalam kemah. Tiba-tiba di tengah malam datang seorang laki-laki berjubah dengan wajah tertutup, mengendap-endap dan sampai ke kemahnya. Laki-laki itu bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dengan mudahnya menembus barisan-barisan militer penjaga, dan dia sampai ke dalam kemah. Kata Salahuddin, kalau aku mau membunuhmu Richard, kau sudah mati malam ini. Tapi aku bukan banci, aku seorang panglima perang. Aku datang ingin membawakan obat demam untukmu. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi keluar lagi, tersentuh hati Richard, dan pada akhirnya pasukan Richard kalah. Palestina digenggam umat Islam. Apa yang terjadi ketika Palestina dikuasai umat Islam? Lonceng-lonceng gereja Ortodoks Timur tetap tegak berdiri, tidak ada yang terganggu. Orang Yahudi bebas melaksanakan ibadah, karena kita memiliki ajaran wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Lalu kemudian ketika Romawi Timur berpusat di Konstantinopel dengan raja-rajanya begitu bangga, hebat, sampai akhirnya ada seorang anak laki-laki dibawa oleh gurunya berziarah ke makam sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah orang yang meminjamkan rumahnya untuk satu rumah dengan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa hijrah dari kota Makkah ke Yathrib yang berubah menjadi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mendengar hadis Nabi, la taftahunnal Qastantiniyah, kamu akan merebut membebaskan Konstantinopel, wala ni'mal amiru amiruha, panglima perangnya panglima perang terbaik, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, pasukan perangnya adalah pasukan terbaik. Ketika berumur 80 tahun, Abu Ayyub Al-Ansari mengikuti pasukan kaum muslimin untuk merebut Konstantinopel, tapi takdir belum berpihak, mereka belum mampu. Dan akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari dimakamkan di Konstantinopel. Kuburnya di bawah pohon kayu rindang yang sampai hari ini masih banyak
dikunjungi orang untuk berziarah. Datanglah seorang guru bernama Agha Syamsuddin membawa muridnya yang berumur 19 tahun berziarah ke makam itu dan berkata, orang ini dulu berjihad umur 80 tahun dan engkau masih muda belia. Anak muda itu termotivasi, dididik oleh seorang ulama. Akhirnya dialah yang merebut Konstantinopel. Dia tidak merubah nama kota itu dengan namanya, dia merubah nama kota itu dengan nama Islam. Konstantinopel berubah menjadi nama Istanbul, kota Islam. Begitulah umat Islam ketika dia punya kekuasaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika umat Islam terlena lalu kemudian tertidur? Ketika dia tertidur, lelap, terlupa, sibuk dengan khilafiyah, sibuk dengan masalah-masalah yang kecil remeh-temeh, persaudaraan hancur, kekuatan hilang. Akhirnya umat Islam terusir dari belahan barat. Umat Islam cuma punya dua pilihan, murtad atau meninggalkan Andalusia. Akhirnya sebagian umat Islam meninggalkan Islam, mereka terpaksa. Lalu kemudian sebagiannya lari ke Maghribi. Sampai hari ini tidak boleh dikumandangkan azan di masjid-masjid tua yang ada di Andalusia, yang ada di Spanyol. Masjid-masjid dijadikan sebagai museum. Masjid-masjid hanya tinggal sejarah. Batu-batu tua bertuliskan kaligrafi ayat Quran yang indah dengan mihrab berlapiskan emas menjadi sejarah bahwa umat Islam pernah berkuasa. Hari berganti, musim berubah, mereka mulai berdatangan menjajah umat Islam. Lalu kemudian mereka meninggalkan negeri jajahannya. Spanyol datang ke Maluku, Kesultanan Tidore dan Ternate mereka jajah. Lalu kemudian datang Belanda, datang Inggris. Umat Islam belahan timur tercabik-cabik. Bekas jajahan Inggris menjadi Belanda datang. Lalu kemudian terbelahlah dua bangsa ini menjadi beberapa negara hanya karena perbedaan siapa yang menjajah. Kita di Riau ini Melayu. Sultan pertama kita adalah Raja Kecik tahun 1723. 1723 Raja Kecik dilantik oleh 4 datuk-datuk, maka dia sultan pertama kerajaan Siak Sri Indrapura. Dari mana Raja Kecik datang? Raja Kecik datang dari Johor, Malaysia. Dulu hubungan ini antara hubungan anak dengan ayah. Tapi setelah penjajahan datang, jajahan Inggris menjadi Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Jajahan Belanda menjadi Indonesia. Lalu generasi pertama masih lagi melihat. Nenek moyang kita tidak melihat permusuhan. Nenek moyang kita melihat saudara kami di seberang sana di Semenanjung juga Melayu. Kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan kebangsaan suku Melayu, ikatan akidah Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hari berganti, musim berubah, sampai masa ayah kita jarak menganga makin jauh, sampai generasi kita dan sekarang generasi anak-anak kita yang tidak mengerti sejarah, caci maki, sumpah serapah di media sosial hanya karena sepak bola dan perebutan hak paten, tradisi dan lain sebagainya. Padahal kita dulu sesuku, sebangsa, seagama. Datang penjajah-penjajah kafir, Davide et Impera yang obok-obok, yang mengadu domba bangsa. Apa yang mereka tinggalkan dari penjajahan ini? Konflik perbatasan. Perbatasan antara Malaysia dengan Thailand yang sampai hari ini tidak pernah selesai. Kerajaan itu kerajaan Melayu Patani namanya.
sampai hari ini menjadi wilayah konflik, berkesudahankah? Tidak berkesudahan. Begitu juga dengan saudara kita minoritas yang ada di Filipina, Muslim Moro namanya. Muslim Moro teraniaya, Muslim Moro terzolimi, Muslim Patani teraniaya. Semua perbatasan-perbatasan yang ditinggalkan penjajahan Eropa teraniaya. Antara Malaysia dengan Thailand, Patani, ulama-ulama besar, salah satunya adalah Syekh Daud Al-Fatani, mursyid tarekat Sattariyah. Makamnya di samping makam sahabat Nabi Abdullah bin Abbas di kota Taif. Di dekat pintu Taif ada masjid Abdullah bin Abbas, di samping masjid itu makam Syekh Daud Fatani. Murid-muridnya menyebar ke Nusantara, tapi kampung halamannya sekarang menjadi wilayah perebutan, dijajah oleh Siam yang sekarang berubah menjadi Thailand, negeri Thai. Begitu juga dengan saudara kita kaum minoritas yang ada di Moro, di Filipina. Begitu juga yang terjadi antara perbatasan India dengan Pakistan. Ada yang disebut dengan Kashmir, Kashmir surganya dunia, tapi menjadi wilayah konflik. Siapa yang meninggalkan? Yang meninggalkannya adalah Inggris. Inggris adalah induk dari segala kejahatan dunia hari ini. Siapa yang memberikan tanah Palestina itu ke Israel? Palestina dijajah oleh Inggris, dan Inggrislah yang memberikan tanah itu kepada Israel. Israel memang sudah lama ingin punya negara. Israel tidak pernah punya negara di dunia ini. Mereka tersebar ke seluruh dunia. Datang seorang laki-laki bernama Theodor Herzl. Dia melihat ada negara bernama Serbia yang dulu menghantam Bosnia Herzegovina. Dia ingin Israel juga punya negara seperti Serbia. Lalu dia datang kepada Sultan Abdul Hamid, penguasa Turki. Dia bawakan 300 keping duit emas. Sultan Abdul Hamid tidak mau menjual Palestina dengan kepingan-kepingan emas. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan Sultan Abdul Hamid? Sultan Abdul Hamid digulingkan, hartanya dirampas, anak cucunya dibunuh. Lalu kemudian negeri itu pun terbebas dari khalifah. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya Mustafa Kemal Atatürk, orang terzolim yang sudah menghancurkan kekuasaan Islam. 1924, sejak itu umat Islam lemah. Sebelumnya mereka tidak berani mengambil Palestina karena masih ada Amirul Mukminin, Ulil Amri, pemimpin umat Islam. Umat Islam tercabik-cabik, terpecah menjadi negara-negara kecil, dihancurkan dengan senjata. Negeri yang kecil-kecil tadi tinggal hanya beberapa orang di surau, langgar dan musola. Dan di musola itu pun lagi diadu domba dengan masalah khilafiyah antara usolli dengan tidak usolli, antara kaki celana menutup mata kaki atau tidak, antara kunut subuh atau tidak, antara zikir jahar atau tidak, antara tahlil atau tidak. Siapa punya kerja? Ini adalah kerja-kerja orang-orang kafir ingin melemahkan umat Islam. La tanaza'u, jangan kamu berkelahi. Fatabshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Puncak daripada kelemahan umat Islam adalah ketika kiblatnya dirampas. 2 juta orang merana, mati kelaparan. Gambarnya ditonton setiap hari, tapi umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Negeri yang diberi Allah Ta'ala minyak, diberi gas, kaya raya, bukannya menolong dan membantu, malah mengundang Trump, memberikan pesawat mewah, memberikan uang, dan uang itu dari hasil jamaah haji Indonesia yang berkunjung ke Baitullah. Kita sampai pada titik terlemah umat Islam hari ini, dan tidak ada satupun mereka yang berkoar-koar, yang berani berteriak membid'ah-bid'ahkan. Tidak ada satupun mereka yang berani berkata-kata bahwa perbuatan itu salah. Kenapa? Karena mereka didoktrin untuk taat dan patuh
kepada pemimpin walaupun salah pemimpinnya itu, tapi tidak pernah dia ribut. Dia hanya meributkan orang tahlil, dia hanya meributkan orang maulid, dia hanya meributkan orang barzanji, dia hanya berani berteriak kepada umat Islam. Inilah yang terjadi hari ini. Umat Islam sampai pada titik terlemah. Apa yang bisa kita lakukan? Perbuatan terlemah yang bisa kita lakukan hanya bisa mengirim 1 rupiah, 2 rupiah dari uang yang halal melalui lembaga yang resmi, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, membelikan mereka selimut karena bulan Desember Januari dinginnya setengah mati, menggalikan sumur bor karena sumur mereka sudah ditutup dengan cor semen oleh tentara Israel, membukakan sekolah, rumah sakit Istiqlal yang dibangun Indonesia hancur rata dengan tanah. Tapi kita umat Indonesia Muslim tidak pernah berputus asa. Pisang emas bawa berlayar, masa sebiji dalam peti hutang emas dapat dibayar hutang budi di bawah mati. Karena yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mesir, Jamaluddin Salahuddin Al-Ayyubi dulu, lalu kemudian Gamal Abdel Nasir dari Mesir. Tapi kemudian negara-negara Arab itu mau mengakui kemerdekaan Indonesia karena Mufti Husaini dari Palestina menggalang persatuan. Mereka dulu mendukung kemerdekaan kita. 80 tahun sudah. Apa yang kita lakukan untuk Palestina? Paling tidak kita sadarkan anak-anak kita, tontonkan penderitaan anak Palestina kepada anak-anak kita, perlihatkan penderitaan mereka kepada anak-anak kita. Dan yang paling ringan adalah menggerakkan anak lidah dalam setiap sholat, kumandang doa, ad-doa usilahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Kenapa kita dihidupkan Allah di zaman ini? Kalau kita hidup di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kita tidak dituntut. Kalau kita dihidupkan di zaman Muhammad Al-Fatih, kita tidak dituntut. Kita dihidupkan Allah tahun 1447 Hijrah. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang kau lakukan ketika saudaramu teraniaya? Apa yang bisa kita jawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Falastin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattil shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma zalzilhum zilzalan shadida. Allahumma dafa'an al-ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wal riba wal zina wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.